Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2022C akan menampilkan sebuah video PPT interaktif mengenai Perang Bone Goa Sulawesi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dari program studi S1 Pendidikan Sejarah. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Melati Ayu dengan 3 NIM terakhir 083, selanjutnya ada Nabila Septiani dengan NIM terakhir 088, selanjutnya ada Fauzi Agustian dengan NIM terakhir 089, selanjutnya ada Sulistiani dengan NIM terakhir 090, dan yang terakhir ada Uri Fatmayeni dengan NIM terakhir 101. Teman-teman, pada bagian latar belakang kali ini menyertakan tentang proses islamisasi di Kerajaan Bone tidak bisa terlepas dari proses islamisasi yang sedang berlangsung di Kerajaan Goa. Setelah itu, Islam menjadi agama di Kerajaan Goa, maka penyebaran Islam pun dimulai di seluruh wilayah luar Kerajaan Goa. Setelah itu, Raja Goa memeluk Islam, yakni Sultan Alauddin Awwalul Islam. Maka islamisasi pun semakin gencar dilakukan. Atas perintah dari beliau, syiar Islam dilakukan dengan pertama-tama mengajak kerajaan tetangganya seperti Takkalar, Jeneponto, dan Bantaeng dengan beralasan bahwasannya dengan salah satu perjanjian yang berbunyi bahwa barang siapa yang menemukan jalan yang lebih baik, maka ia berjanji akan memberitahukan kepada raja-raja sekutunya. Itu merupakan bunyi dari salah satu perjanjian antara Sultan Alauddin Awwalul Islam dengan 3 kerajaan tadi, Kerajaan Takkalar, Jeneponto, dan Bantaeng. Meskipun demikian, kehendak Raja Goa, jalan damai tampaknya tidak berlaku bagi Bone. Bone bersama sekutunya tidak mempercayai penyebaran Islam yang dilakukan oleh Kerajaan Goa. Menurut Kerajaan Bone, Goa tidak tulus menyebarkan Islam, melainkan bermotivasi politis, dan asumsi itu tentu sangat beralasan karena dalam sejarah sebelum masuknya Islam telah terjadi pertempuran-pertempuran dengan semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut mereka, ini adalah siasat Goa untuk menguasai seluruh kerajaan Sulawesi Selatan. Hal-hal penyebab perang Bone ialah karena Bone menolak masuk Islam. Akhirnya Goa menyerang Bone dengan kekuatan penuh. Terjadilah pertempuran yang sengit yang dalam sejarah Bone dikenal dengan Musuh Selengi atau Perang Pengislaman. Proses islamisasi yang dilancarkan oleh Goa terhadap semua kerajaan di Sulawesi Selatan ialah dengan jalan politik ekspansi atau melalui tekanan politik, khususnya Kerajaan Bone. Berturut-turut dikuasai Sopeng tahun 1609 Masehi, Wajo 1610 Masehi, dan Bone yang terakhir diduduki oleh Goa tahun 1611 Masehi. Yaitu yang memerintah di Bone ialah Raja Bone 11, Latenri Lua. Latenri Lua hanya berkuasa selama 3 bulan disebabkan dirinya masuk Islam. Sementara Dewan Hada 7 AD-P2E di Bone menolak bersama rakyat. Akhirnya beliau meninggalkan Bone menuju Makassar untuk memperdalam agama Islam dan akhirnya meninggal di Bantaeng. Latenri Rua, Raja Bone 11 ini setelah memeluk agama Islam berganti nama menjadi Sultan Adam bergelar Matinroe Ribanteang. Beliau adalah Raja Bone yang pertama kalinya memeluk agama Islam dalam sejarah Kerajaan Bone. Kerajaan Goa yang tidak senang kepada Bone
dengan alasan menegakkan ketertiban dan keamanan dalam negeri, serta menentang penghapusan perbudakan, kembali melakukan serangan terhadap kerajaan Bone di masa pemerintahan Karaeng Sultan Malikus Said pada tahun 1644 Masehi. Ini menunjukkan bahwa Goa tidak setuju terhadap penghapusan perbudakan. Lama Daremeng sendiri dalam menghadapi serangan Goa tersebut dibantu oleh saudaranya sendiri, yakni Laten Riaji Tosentrima. Berhubung serangan Goa yang mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, sehingga pertahanan Bone pun jebol, dan akhirnya Raja Bone ke-13 yakni Lama Daremeng menyingkir ke daerah Laronpong. Di sana kemudian Lama Daremeng ditawan dan selanjutnya dibawa ke Goa dan diasingkan di suatu tempat yang bernama Sanrangan pada tahun 1644 Masehi. Setelah itu, diangkatlah adiknya yakni Laten Riaji Tosentrima sebagai Raja Bone ke-14 untuk melanjutkan perlawanan Bone terhadap Goa. Setelah ditawan beberapa tahun lamanya, Lama Daremeng dibebaskan dan kembali ke Bone, tepatnya di daerah Bukaka. Di tempat inilah beliau wafat, sehingga digelar Lama Daremeng Raja Bone 12 Maninroe Ri Bukaka. Akhir dari perperangan kerajaan Bone dan Goa. Sejak runtuhnya Goa pasca perjanjian Bongaya, Bone bangkit menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki pengaruh besar di kawasan Sulawesi Selatan dan Timur Nusantara hingga memasuki awal abad ke-20 Masehi. Dalam konteks sejarah Sulawesi Selatan, dijelaskan bahwa pada abad ke-19 Masehi, kerajaan Bone adalah merupakan saingan utama Belanda dalam usahanya memperluas wilayah kekuasaannya dalam bidang ekonomi dan politik. Akibatnya, kedua belah pihak ini pernah terlibat dalam perang besar. Itulah beberapa materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Semoga setelah ini terdapat ilmu yang bermanfaat untuk dapat diserap oleh teman-teman sekalian. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.